Betara langit yang pompiang yang dewa lama kali pagulman semeton pasat lengan ring sudah diwasukun itu sideng nama dalang pariagam emak sepat siku anggo perti sesanan margiang suodaran ih kuniku pilingan pisan kuniku asiki pasat telengan mawet saking. Om Swastiastu, saya Ibu Gede Wijantara. Pada hari ini, saya mengunjungi Berajan yang berada di Kabupaten Bangli, yaitu Berajan Ageng, Karangwayah Dadia, Batur, Pasat Selengan, Taman Bali. Secara administratif, Berajan Ageng Karangwayah Dadia Batur, Pasat Selengan, Taman Bali terletak di Banjargage, Desa Taman Bali, Kabupaten Bangli. Berajan ini dapat ditempuh menggunakan kendaraan bermotor atau bermobil. Jarak tempuh dari Desa Taman Bali Bangli kira-kira 30 km dan sekitar 40 km dari kota Denpasar. Berajan ini memiliki 22 kelinggih, termasuk 2 candi bentar medal dan candi bentar ngeranjing. Tercatat dalam sejarah, perjalanan leluhur itu dengan keberadaan warga Pasat Selengan yang berada di Karangasem dikutip dari beberapa sumber. Beberapa penelitian dengan mahasiswa dari Universitas Indonesia, kutipannya tanpa tahun dan halaman. Tetapi ada penelitian yang menyebutnya Idewo Pemayun ke Karangasem Berasi. Diikuti 310 pengikut. Dari 310 pengikut itu ada salah satu yang bernama atau bergelar di Pasat Tatar, itu di angka tahun 1580. Itu catatan sejarah abad dalam di Purana-Purana ada semua. 20 tahun berikutnya terjadi sesuatu di Karangasem yang bergelar Pasat Tatar itu dihukum terpidana ke Bangli. Selanjutnya akan dijelaskan oleh narasumber Iwayan Supartamo. Surat saja. Bapak, agaman Mempertanyakan kepada narasumber Iwayan Supartamo kapan berdirinya Berajan ini. Berbicara kapan berdirinya Parayangan gitu ya. Itu kan berarti konteksnya adalah periodisasi. Nah, kita tidak bisa lepaskan periodisasi kesejarahan dari perjalanan leluhur kami di sini itu dengan keberadaan warga Pasat Selengan yang ada di Karangasem. Nah, karena yang tercatat dalam sejarah dikutip dari beberapa sumber itu ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dari Universitas Indonesia tanpa tahun dan kutipannya tanpa tahun dan halaman itu ada yang menyebutkan bahwa perjalanan Idewo Pemayun ke Karangasem atau ke Perasi Karangasem itu diikuti oleh 310 pengikut itu dulu. Nah, dari 310 pengikut ini ada salah satunya yang bernama atau bergelar di Pasat Tatar. Nah, itu di angka tahun 1580. Nah, itu catatan sejarah di bab dalam di Purana-Purana ada semua. Nah, karena kita adalah keturunan dari itu, kita menyebut diri adalah keturunan dari itu, berarti periodisasinya itu adalah di angka 1580 menuju Karangasem dulu. Nah, kejadiannya adalah ketika kemungkinan 20 tahun berikutnya atau lebih dari 20 tahun berikutnya terjadi sesuatu di Karangasem, di Selengan itu sendiri, kemudian yang bergelar di nama PD Pasat Tatar ini dihukum oleh dalam atau oleh pemerintahan zaman waktu itu. Dihukumlah untuk menuju atau terpidana terhukum di Bangli dulu. Nah, dari Bangli itu di Raja Bangli menitahkan kepada Kanjeng Taman Bali untuk menjaga ada namanya Taman Narmada di arah tenggara, di tenggara ya, kok tenggara, barat laut ya, barat laut. Iya. Nah,
Di sana beliau dititahkan untuk membersihkan, menjaga kelestarian dari taman. Kenapa taman itu? Ya karena taman itu merupakan taman yang dibuat pada masa zaman Bali kuno. Itu pun dari cerita-cerita masyarakat lokal adalah dibangun oleh Yang Subali. Yang Subali ini adalah awalnya tiga orang disebut Tri Anggo Wong Lawu. Jadi ada 3 orang yang dari Lawu Jawa menuju ke sini, tinggal di sini. Di Gagel Siladang ini tinggallah yang bernama Sanghyang Haji Rembang. Yang Subali ada di Besakih. Kemudian yang Sekar Angsana ada di Gilian. Ya, jadi wilayah ini memang sudah sangat tua. Muncullah taman itu. Nah, keberadaan kehadiran dari Dewasa Tatar yang notabene pada saat itu sedang mengalami permasalahan, terhukumlah di sini. Ya, kita perkirakan itu ada di 25 tahun berikutnya setelah 1580. Bisa dihitung ya? Berarti sekitar 1600. Ya. Nah, setelah 1600 beliau di sini, beliau menetap di sini. Dipilihlah tempat ini, dipilihlah tempat ini. Kenapa? Karena ada alasannya harusnya. Karena Sanghyang Haji Rembang itu ada tinggal di Gagel Taman Bali. Siapa beliau? Beliau adalah seorang Brahmana aliran Waisnawa. Ya, aliran Waisnawa ini yang tahun atau abad ke-8 itu, di tahun 800 itu yang datang membawa peradaban Sumbanya gitu. Jadi paham ya? Maka dari itulah namanya desa ini disebut desa Gagel, wilayahnya Gagel. Gagel itu artinya padi yang tumbuh di tegalan. Nah, beliau yang membawa konsep persumbakan di sini. Beliau yang membawa konsep kewaisnawaan di sini. Yang bernama Sanghyang Haji Rembang. Saudaranya yang ada di Besakih yaitu Yang Subali, itu kan berarti tokoh besar juga. Kehadiran beliau menyapa atau menengok adiknya di sinilah beliau dibuatkan taman, makanya disebut Taman Bali gitu. Taman yang dibuat untuk dimuliakan, dipersembahkan kepada kakaknya Yang Subali. Nah, karena itu sebagai tempat yang tua, kemudian ada semacam peradaban yang kuat, lelangit kami di Pasar Tatar ini menempatilah tempat ini. Lambat laun berarti pendirian Parahyangan atau tempat tinggal beliau di sini ada di angka 1600. Tujuannya apa? Ya jelas sebagai tempat menyucikan diri. Karena beliau kan terhukum nih. Nah, ke sini beliau menempatkan diri kepada keturunan dari Yang Haji Rembang sebagai keturunan golongan Waisnawa, golongan Brahmana pada saat itu. Beliau menempatkan diri di sini. Nah, buatlah Parahyangan atau Kerajaan Ajeng Karanglaya. Karena hal itulah yang menyebabkan di sini disebut Karanglaya. Beliau yang pertama mendirikan bangunan untuk tempat tinggalnya dan mendirikan Parahyangan tempat beliau menyucikan dirinya setiap hari kan gitu. Nah, itu di angka tahun 1600-an kurang lebihnya seperti itu. Kerajaan Ajeng ini ada walinya, itu namanya feodalan lah kalau di tempat kami itu jatuh pada 6 bulan sekali. Nah, 6 bulan sekali itu kalau di Bali kan kalau manusia namanya piotonan, kalau untuk para dewa namanya feodalan. Dan juga jatuh pada Bude Kumanis Julungwangi, atau biasa orang menyebut di sini ngemanisin ngarkasih ngolas galungan. Ngarkasihnya kan di hari Selasanya tuh, hari Rebohnya kan ngemanisin namanya Bude Manis Julungwangi. Ngemanisin Angar Kasih ngolas galungan, dari Angar Kasih Julungwangi ini ke Galungan 15 hari gitu. Saya akan menanyakan penjelasan setiap pendiri di Ngerajan itu. Yang pertama Ngerajan Aksu. Sebelum yang menjelaskan yang hadirkan penjelasan dari Swastiastu, baik perkenalkan tiga pendiri Jero Mangkualit Kembang Widiade. Salah satu pemongbong, kalau di sini disebut pemongbong itu Jan Bangun atau Jero Mangkunya di Merajan Jadi Batur. Gitu, yang pada dasarnya statusnya adalah
yang iring kompiang. Jadi yang kompiang yang diibu di dalam satu lingkup Berajan Ageng Karangwayah. Jadi ini merupakan Karangwayah dengan dasar Berajan Ageng. Nah, nike semua keluarga nike terpusat di sini Berajan Agengnya. Gitu. Nah, nike kita untuk dadirnya adalah dadir batur. Nah, siapa yang melingge di sini? Yaitu yang pertama kesah kami dari Pelengan yang melingge adalah Sugro Pengambang. Beliau kompiang di Pasar Sari Kering. Nah itu di Pasar Sari Kering yang melingge di sini. Nah saya sendirilah sebagai Jan Bangul atau pemangkunya. Nah makin untuk kelingge yang kami miliki di Berajan Ageng atau Berajan Gede Dadio Batur ini ada 20 kelingge dan di sini ada juga 2 pemedal. Oke, 2 pemedal. Nah, jadi keseluruhan 20 kelingge. Yang jelaskan dari yang kelingge pertama nih yang berada di sebelah paling barat ini adalah taksu. Oke, itu kelingge taksu. Sudah itu yang kedua adalah kelingge priangan. Nah, kelingge priangan ini lebih kepada beliau yang kita stanakan di sana atau tempat pengayatan. Jadi ketika Saraswati umpamanya itu kita beliau mohonkan di sana. Ketika feodalan dan sebagainya, siapapun kita aturin tedun dan sebagainya disanakanlah di sana, namanya peliangan. Gitu. Jadi memuja dewa-dewa yang kita tidak ada punya di sini. Nah seperti itu. Jadi di sini ada pelingge peliangan namanya. Yang selanjutnya pelingge manjangan sakeluan. Nah ini suatu penghormatan kepada beliau Empu Puturan. Jadi sebagian besar di Bali, wilayah Bali ada yang memang membangun pelingge ini sebagai penghormatan kepada beliau sebagai arsitektur Bali dulu beliau. Nah yang berikutnya Gedong Majapahit atau Majapahit. Nah karena keberadaan kita memang berasal dari Majapahit. Nah seperti itu sesuai dengan pengastawan yang ada. Jadi kami di sini ada pengastawan itu penyontengan itu. Jadi Betaru luar Sari yang dimaksud adalah Betaru luar Bali. Jadi disebutkan di sana Majapahit, Majapahit, Kubu Sari, Kujung Sari. Nah itu. Jadi Majapahitnya di sana lah gedongnya. Oke. Gedong di sana. Sudah itu yang berikutnya Gunung Lebah. Gunung Lebah itu adalah pemujaan kepada beliau yang berstana di Gunung Batur. Oke. Karena kalau di Bangli kan gunungnya Gunung Batur. Nah kita juga stanakan dia di sini sebagai pengayatan beliau. Itu lebih kepada pengayatan. Nah itu. Yang berikutnya Padmesane. Padmesane ya itu Arden Areswari. Padmesane. Kemudian kepada Arden Areswari. Yang berikutnya adalah Gunung Agung. Pelingge Gunung Agung ini pengayatan kepada beliau yang bersana di Betaru Ring Gunung Agung atau Giri Toh Langkir. Nah, itu. Yang berikutnya ada Meru Tumpang 1. Nah karena di sini kita memang dari dulu sudah diwariskan itu masih sampai sekarang lestari kita memakai Meru Tumpang 1. Jadi ada 2 atap. Nah kalau kita itu adalah Tumpang 1. Kita kan memakai angka 1, 3. Nah, itu kan 3, 5, 7. Nah gitu. Jadi kita di sini untuk di Berajan ini kita pakai Tumpang 1. Nah di sanalah kita ngayat Betara Kawitan. Nah, lebih kepada ide Betara Kawitan, leluhur kita. Nah, gitu yang paling atas. Nah, gitu. Kenapa di sini pembandingnya adalah ketika di kami yang di Berajan Ageng Kawitan kami yang di Telengan. Nah, ini kami asalkan dari Telengan. Nah, nike di sana itu Meru Tumpang 3. Merunya. Nah, kalau kami di sini Meru Tumpang 1. Nah, itu perbedaan. Jadi ada perbedaan. Perbedaan antara tempat asal kami berasal karena kami berasal Telengan kepada tempat kami yang berada di Taman Bali ini. Itu yang membedakan. Terus yang berikutnya ada namanya pelingge Sri Rambut Sedane. Jadi rongnya 2. Nah, di sini di Bali rata-rata itu ada pelingge Rambut Sedane. Gitu. Jadi untuk kemakmuran. Jadi kemakmuran itu Sri Rambut Sedane. Jadi yang berikutnya ada pelingge Betara Hyang Guru. Rong 3. Oke.
Rong 3, nah itu udah umum nih kan. Ya udah biasa. Sudah itu yang berikutnya ada pengerurah atau pelingeh ngelurah. Nah itu di selatannya. Nah selanjutnya yang di barat niki ada pelingeh yang namanya payasan. Nah di payasan, di sana difungsikan beliau yang melingeh di sana, kita stanakan di sana adalah Sanghyang Kawi Menang Agung. Itu yang mau memberikan kewenangan di tempat ini. Jadi melaksanakan upacara dan sebagainya. Di sana juga ketika ngerias Ide Betaru juga di sana. Gedung dan sebagainya kalau kita ngias di sana juga kita diberikan. Atau berfungsinya juga ketika umpamanya seorang sulingeh, luput dan sebagainya, bakti dan sebagainya upacara juga kita beliau melingeh di sana. Itu bakti. Nah yang berikutnya ada namanya Balik Pepelik. Balik Pepelik yang seperti di Ajeng, itulah bangunan pokok juga. Jadi beliau yang di Meru, melingeh di Meru Tumpang 1, yang kita stanakan adalah Betaru Kawitan, kita ayat dari Meru Tumpang 1 kita linggihkan. Nanti ketika Aci Odalan, beliau tedun melingihlah di Balai Pepelik. Nanti ada dua yang melingih. Yang pertama beliau yang paling di kanan adalah beliau Ide Betaru Kawitan. Yang kedua Ide Betaru yang dari Majapahit yang gedong paling utara. Nah itu melingih di sana dua. Ketika Aci atau Wali. Yang berikutnya setelah Balik Pelik nih ada namanya dasar, pelingeh dasar. Pelingeh dasar ini pelingehnya disebut dengan pelingeh dasar. Yang berstana di puja di sana adalah Pertiwi, Sanghyang Ibu Pertiwi. Jadi lorang kasenya ada di Kaler Kangen, ya. Jadi Pertiwinya di sini antara Akasu dan Pertiwi. Nah kita juga ini kita bangun buatkan pelingeh pemujaannya beliau. Yang Pertiwi. Nah yang berikutnya setelah Ibu Pertiwi di sini ada pelingeh Apit Lawang. Apit Lawang tengen, Apit Lawang kiwe, kanan kiri. Nah ini yang di di Jambu Tengah. Nah ini pelemahannya sudah di Jambu Tengah Apit Lawang itu. Nah setelah Apit Lawang di sana ada pelingeh Lebuh. Yang pakai Lebuh dulu ya, karena niki masih di tataran Ide Betaru itu ya. Nah kita pakai Lebuh, yang di Lebuh di sana yang distanakan adalah Ide Betaru Baruno. Jadi pemujaannya dia menghadap utara. Nah itu jadi kalau kita memujanya ke selatan. Gitu. Nah, fungsinya beliau ketika kita mau nyindap dan sebagainya di sana lah keluar. Ngantuk Kang Tirto mengembalikan Tirto dan sebagainya di sana dia. Nah seperti itu. Nah itu fungsinya dimohonkan kepada Betaru Baruno. Jadi yang selanjutnya yaitu gedong Hyang Kompiang. Nah leluhur kami yang notabene berasal dari Karangasem, Tulengan. Nah itu beliau distanakan sini. Jadi yang pertama kali menginjakkan kaki membuat pekarangan, merajan dan sebagainya di sini kita stanakan di sana. Termasuk keturunannya. Jadi kalau ada keturunan yang meninggal sudah itu diaben, lanjut kita ke melakukan mukur, nah, atau meroras, sudah beliau menjadi yang dewa, juga beliau dilinggakan di sana. Jadi semuanya yang keluarga kami di sini di sana berkumpul dilinggakan. Nah, jadi satu. Nah di selatan itu ada Balai Pepelik atau kiasan beliau. Nah kalau umpanya Aci beliau akan teduh di sana melingih. Ya, jadi tidak melingih di gedong, tapi ketika Aci beliau akan dilinggakan di Balai Kiasan atau Pepelik yang Kompiang. Nah mungkin Niko dari segi pelingeh. Nah termasuk juga di sini dari pelemahan pura ada dua, Jeruan dan Jambu. Nah di Jambu niki ada dua pemedal. Pemedal utama itu dari selatan menghadap ke utara. Nah Niko sebagai pemedalnya ngeranjing. Ide Betaru. Jadi kita sebagai pedal dari sana ngeranjing. Gitu. Nah terus yang di sebelah barat niki ada juga pemedal. Nah niku dengan candi yang lebih pendek. Jadi bentar. Nah niku untuk medalnya. Jadi ngeranjing masuknya dari selatan, medalnya ke barat. Nah niku dan di dalam sebagai pelingeh pokok yang di sini, yang pertama adalah Meru Tumpang 1. Nah Meru Tumpang 1 niku yang di timur niku adalah penghayatan kami Ide Betaru Kawitan. Nah leluhur kami yang mungkin notabene dari Jawa dan sebagainya, kita pujalah di sana. Jadi kita ayat di sana. Sebut kata di pelingeh pokok yang kedua adalah
pelingge Majapahit penghormatan kepada leluhur kita yang memang berasal dari Majapahit. Nah, sesuai dengan pengasawu yang tiang pakai, yang diwariskan oleh leluhur. Jadi Ratu Pakulun Paduka Betara Sakti susunan luar sari. Jadi luar sari, luar Bali, Majapahit, Kubuh Sari, Pujung Sari, Tinaranga, Reng Pakulun Paduka Betara Sangyang Tiga Sakti. Atau Betaru yang Guru yang dimaksud Tiga Sakti. Kalih Sedang Taksum Lurah. Nah, itu yang menjadi pokok di sini. Tingginya. Nah, Teng Lurah Kairing Dewa yang putus, Dewa yang itu ya. Jadi beliau yang Kompiang yang Dewa yang dimaksud. Jadi inilah menjadi pokok kami di dalam priangan kami di Merajaan Ageng Dadio Batur. Ini yang Kompiang Sarikering, Bendesa Sarikering. Yang selanjutnya di sini dari 20 linggih itu, nah ini adalah Merajaan Ageng yang pertama berada di sini dan beliau yang menempati pertama kali pekarangan ini. Nah, selanjutnya kami yang berada di Bencangah yang disebut itu adalah keturunan beliau yang sudah umpamanya memiliki pekarangan-pekarangan di luar. Ke hanya nanti ngerurah taksu yang guru lebih sedikit linggihnya nanti yang memiliki. Karena kami keseluruhan ini adalah terpusat di sini nanti. Seperti itu yang dapat kami jelaskan, kiranya yang mungkin kurang bisa bisa Betara Kawitan inggih punika. Usaha panjenengan lan prosati mengiring telengan. Kenapa memilih Pariangan ini? Karena ada hubungannya dengan kesejarahan dari perjalanan di Pasak Tatar. Di Pasak Tatar adalah salah satu putra atau salah satu keturunan dari Saptarsi. Siapa Saptarsi? 7 resi keturunan Ide yang Batara Ageni Jaya. Siapa Batara Ageni Jaya? Beliau adalah penguasa Pucak Lempuyang. Tak ceritain sedikit lagi. Ada apa dengan Lempuyang? Apa itu? Kan gitu. Pernah tak tanya gitu kan? Nah? Yang melinggih di Gunung Agung siapa? Konon ya Pak ya, nak sing nawang, nak membacanya juga di babat ya. Yang melinggih gini-gini. Yang Pasupati sangat risau hati beliau melihat Pulau Bali yang bergejolak waktu itu. Katanya sih kayak lumpur. Maka perlu ditopang oleh beberapa akar gunung. Beryogalah beliau dan melahirkan 3 putra. Yang Putran Jaya, yang Dewi Dano, yang Ageni Jaya. Yang Ageni Jaya. 3 putra ini dikirim ke Bali, 1 di Gunung Agung yang disebut dengan Giri Toh Langgir, 2 di Gunung Batur yang bernama Dewi Dano, 3 Batara Ageni Jaya di Lempuyang. Ada 3 gunung sakral terpertama ada di Bali. Pertanyaannya apa itu? Kok 3 Pak? Kok tidak lebih Pak? Kan gitu. Konsep di Bali itu ada 3, Brahma, Wisnu, Siwa. Brahmanya yang Ageni Jaya, kenapa? Api merah. Yang Dewi Danu, air, perempuan, feminim, Wisnu. Ya, Mahadewa, kan yang Mahadewa bergelar, yang Putran Jaya bergelar yang Mahadewa. Ada di Gunung Agung. Trimurti konsepnya ini. Dari 3 ini barulah disempurnakan dengan 4. Ada yang di PJM, di Danau Bratan, di Andokaso dan lain sebagainya juga jumlahnya 7. Berarti Saptarsi juga. Dari Saptarsi ini menurunkan yang Batara Ageni Jaya menurunkan namanya Pancatirta. Pancatirta niko Empu Brahmana Pandita. Kemudian Empu Gana, Empu Raga Runting. Sorry, salah. Empu Kuturan, Empu Beradah. Apa lagi tadi? Empu Semeru. 5 Pancatirta nih. Dari 7 nurunin 5. Dari 5 ini Brahmana Pandita menurunkan Saptarsi yang Payan sebutin tadi. Ya, Empu Kotek, Empu Kananda, Empu Dangke, Empu Wiratnyana, Empu Witadharma, 7 Saptarsi. Inilah cikal bakal adanya warga Pasar. Jauh dari
Jadi alasannya kenapa ya karena ada hubungan hierarki dengan Saptarsi tadi. Dari Saptarsi ini ya karena banyak, salah satunya yang mendukung dan kemudian kami bisa jangkau, narasumber ada di sini. Itu jawabannya. Ya.